Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih mendapatkan rahmat dan nikmatnya. Tidak lama lagi kita juga akan melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk menangi Ramadan yang akan datang. Kita lanjutkan kajian kita masih mengenai pernikahan, yaitu tastirul mahr. Tastir itu artinya separuh, syatar itu separuh. Makanya ada hadis yang mengatakan at-tahuru syatrul iman. Itu hadis. Kalau an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis. Yang hadis itu adalah at-tahuru syatrul iman. Jadi kesucian itu separuh daripada keimanan. Nah, tastirul mahr itu mahar yang separuh. Maksudnya bahwa seorang suami ketika menikah, akad nikah, maharnya belum disebut berapa. Maharnya sudah disebut berapa, kemudian belum dikumpuli kok sudah dicerai. Nah, itu dia masih tanggungan membayar separuh dari yang telah disebutkan. Yajibu ala zawji nisful mahri idza talaqa zawjatahu qabla ad-dukhuli biha wa kana qad farada laha qadra as-sadaq liqaulihi ta'ala. Jadi itu berdasarkan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jadi kalau kalian menceraikan wanita, maksudnya istrinya, min qabli an tamassuhunna, sebelum disentuh, maksudnya sebelum dikumpuli. Wa qad faradtum lahunna fariidhah, padahal telah kamu tentukan, telah kamu sepakati berapa maharnya. Fanisfu ma faradtum, maka kewajiban kamu wahai laki-laki membayar separuh dari yang disebutkan. Kalau disebutkan 1 juta berarti 500. Wujubul mut'ah. Tapi ini tidak berlaku ketika maharnya itu sudah diberikan loh Pak. Ya. Jadi kalau sudah diberikan ya mosok dijaluk meneh. Kono ne. Mahar apa wingi sapi ya, separuh tapi. Ya enggak ya. Sekarang wujubul mut'ah, wajib membayar mut'ah. Mut'ah bedanya apa mahar dengan mut'ah? Mut'ah itu adalah pemberian seorang suami yang bukan mahar ketika istrinya itu dicerai sebelum dikumpuli, dan maharnya belum disebutkan. Jadi idza talaqa ar-rajulu zawjatahu qabla ad-dukhul wa lam yafrid laha sadaqan wa jama' alaihi al-mut'ah ta'widan laha amma fataha. Jadi kalau ada seorang laki-laki mencerai istrinya sebelum dikumpuli dan maharnya belum disebutkan, ya, maka dia wajib membayar mut'ah.
wajib membayar mut'ah. Bedanya apa? Kalau mut'ah itu ndak ada berapanya gitu, ya usah ikhlasi. Kalau suaminya kaya, yo lumayan, ya. Kalau suaminya gak patek kaya, yo berarti gak patek akeh, ya. Itu mut'ah. Kalau mahar kan sudah disepakati berapa gitu, ya. Wa hadha naw'un min at-tasrih al-jamil wa at-tasrih bil ihsan. Dan itu salah satu bentuk bahwa seorang suami itu ketika melepas istrinya, maksudnya menceraikannya itu, diceraikan dengan ihsan seperti Allah berfirman, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi kalau imsak bil ma'ruf. Kalau tetap digenggam, ya, ikatan keluarga itu ya harus muamalahnya dengan ma'ruf. Tapi seandainya dilepaskan, ikatan keluarga itu dilepaskan, ikatan suami istri itu dilepaskan, ya, tasrihnya juga harus dengan bi-ihsan. Makanya dalam Islam perceraian itu, ya, bukan masalah yang sangat besar sesungguhnya. Karena seandainya ada perceraian itu dengan ihsan, tidak seperti orang sekarang gitu. Ya, bil ihsan. Wa qad ajma'a al-ulama'u ala anna allati lam yafrid laha wa lam yadkhul biha la syai'a laha ghaira al-mut'ah. Ya. Wal mut'ah takhtalifu bi ikhtilafi sarwatir rajul. Ulama sepakat bahwa suami yang belum mengumpuli istrinya kemudian diceraikan dan maharnya belum disebutkan itu, la syai'a laha ghairal mut'ah. Istri tadi itu tidak mendapatkan apa-apa dari suaminya, maksudnya tidak mendapatkan mahar, ya, ghairal mut'ah, kecuali mut'ah. Wal mut'ah takhtalifu bi ikhtilafi sarwatir rajul, dan mut'ah itu tergantung kemampuan suami. Nek mampunya banyak, ya banyak. Kalau kaya ya kaya, kalau nggak punya ya tidak punya. Itu kaitannya dengan wanita yang dicerai suaminya, belum dikumpuli dan belum disepakati berapa maharnya. Nah, mahar itu haknya perempuan yang diberikan oleh suami. Karena itu ketika ada proses perceraian yang menggugat itu pihak istri, zaman Nabi, istri itu harus mengembalikan maharnya. Ada seorang perempuan zaman Nabi yang menikah dengan terpaksa. Maharnya 1 petak kebun. Suatu saat dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya itu dipaksa oleh bapak saya untuk menikah dengan orang yang tidak aku senangi. Nah, terus maksudmu piye? Diterusno apa ora? Wis buyar ae buyar. Lambian dikai apa? Iku nguri ku pekarangan iki. Piye kon balekno ora? Gak apa-apa tak balekno ae. Ya. Jadi kalau yang menggugat itu adalah pihak istri, mestinya mahar yang dikasih itu diserahkan. Karena salah apa selanang yang menggugat itu pihak istri. Nah, sekarang kan banyak para artis itu yang mengajukan gugatan cerai rata-rata dari pihak istri. Ono sing lanang sampe nangis-nangis saking gak kepingin ditinggal bojone gitu. Ya, memohon, memelas. Akhirnya ya karena istrinya kekeh ingin meminta cerai, ya apa meneh. Ya. Tadi saya sekilas membaca di koran itu, gara-gara politik perceraian itu meningkat. Nggak tahu mergo sito indukung iki, sito indukung kok mareng ngono, pegatan ngono paling. Ya. Tapi apa yo gitu, ada judul besar di salah satu koran hari ini itu, ya.
Jangan sampai lah mergo siji pilihane ya pegatan ya. Enggak kena itu. Baik. Suqutul mahr wa yasqutul mahru kulluhu 'anil zawji fala yajibu 'alayhi shay'un liz-zawjah fi kulli firqatin kanat qabla dukhuli min qibal al-mar'ah ka'an irtaddat 'anil Islam. Mahar itu gugur. Wanita itu enggak berhak mendapatkan mahar apa-apa dari suaminya fi kulli firqatin kanat qabla dukhul min qibal al-mar'ah. Kalau permasalahannya itu dari pihak perempuan, misalnya ka'an irtadda 'anil Islam, nikah durung dibayar mahari terus murtad sing wedok iki. Nah, itu gak berhak mendapatkan mahar. Ya. Atau pembatalan pernikahan itu dari pihak wanita, enggak berhak mendapatkan mahar. Jadi sakata. Suami tadi tidak berhak mengeluarkan apa-apa untuk mahar. Sekarang mahrul sirri wa mahrul alaniyah. Ada mahar yang sifatnya sirri wal alaniyah. Jadi sirri wal alaniyah itu begini gambarannya. Ada sepasang anak manusia yang sepakat mau menikah. Menisuk unu nikah, nah ini ketemuan difasilitasi oleh siapa, bisi-bisi ngomong mahari piro. Jadi penentuan mahar itu tidak di forum akad nikah, tapi sebelumnya, aku njaluk wedhus itu aja, misalnya. Nah, ketika akad di hadapan penghulu, ya, di hadapan halayak yang disaksikan oleh banyak orang itu, ternyata yang perempuan itu seje mau ingin jalan jaluk wedhus, saya ingin jaluk kebo. Berarti sing alaniyah itu kebo, sing sirri itu adalah kambing atau wedhus. Nah, iku sing dipilih yo. Idza ittafaqal aqidani fi sirri ala mahrin thumma ta'aqada fil alaniyah bi aktsar minhu thumma ikhtalafa ila al-qada. Ya. Kalau kemudian diperselisihkan, lu mah bengi sampean njaluk wedhus ngono. Saya kok njaluk kebo iki ya. Ya. Ya apa jare aku ya, mahar iku aku sing njaluk kok. Wedhus saiki lak murah, kebo ae sing larang gitu kan misalnya. Nah, qala Abu Yusuf yahkum bima ittafaqa alaihi sirran. Pendapatnya Abu Yusuf, qadhi ketika menghadapi hal seperti itu, dia harus memutuskan mahar yang sirri. Berarti apa, Pak? Kambing. Mergo apa? Kata Abu Yusuf, li'annahu yumathilu al-irada al-haqiqiyyah wa huwa maqsud al-aqidain. Karena ketika disepakati sehari sebelum pernikahan itu, ya, itulah sesungguhnya keinginan seorang istri meminta sesuatu dari suaminya. Nek sing njaluk kebo paling wis dibisiki tekan ndi-ndi. Kono bisiki kene bisiki. Kon njaluk apa? Wedhus lah cilik, wedhus sing gedhe sapi ya. Kurang gede, wis kebo wae. Nah, misalnya. Berarti yang keluar dari hatinya itu adalah yang kambing. Ya. Makanya Abu Yusuf berpendapat, oh berarti yang dihukumi adalah, yang diterima adalah yang sirri, yaitu yang kambing. Tapi ada berpendapat, yaitu mazhabnya Abu Hanifah dan Muhammad. Muhammad ini muridnya Abu Hanifah. Qila yahkum bimahri al-alaniyah. Seorang hakim atau qadhi harus memutuskan bahwa mahar yang dianggap adalah mahar yang disebut, yaitu yang disaksikan oleh banyak orang itu. Berarti apa, Pak? Kebo. Ya. Berarti kerbaunya yang dianggap. Kenapa? Li'annahu madhkur fil aqd, karena kerbau itu yang disebut maharnya pada saat akad. Ya.
Pada saat akad yang disebut kerbaunya bukan kambingnya. Nah, wa ma kana sirran fa ilmuhu ilallah. Adapun yang sirri, yang rahasia, yang disepakati sebelumnya, itu yang tahu hanya Allah, yang masyarakat tidak tahu. Wal hukmu yattabi'udz zahir. Hukum itu mengikuti yang zahir, bukan mengikuti yang sirri atau yang rahasia. Itu pendapatnya Abu Hanifah dan Muhammad, muridnya Abu Hanifah. Juga pendapatnya Imam Ahmad dan juga Asy-Sya'bi. Sekarang al-jihaz. Jihaz itu barang-barang bawaan. Ya. Kalau di Lamongan itu apa? Gawan ya. Termasuk papak baru kalau itu jihaz. Maaf kalau minggu yang lalu saya sebutkan orang Sunda. Yang saya maksudkan bukan orang Sunda tapi orang Betawi. Orang Betawi itu yang laki-laki kalau mau menikah selain mahar itu harus membawa apa? Jihaz. Peralatan perlengkapan rumah, di antaranya meja kursi, lemari, dipan sak kasuri atau spring bed. Ya, itu digawa saprak dhewean niku, Pak. Selain mahar, selain jajan-jajan itu, ya. Nah, itu masuk jihad. Al-jihazu huwa al-asasu alladhi ta'udduhu az-zawjah hiya wa ahluha liyakuna ma'aha fil bayt. Idza dakhala biha az-zawj. Wa qad jara al-'urf ala an tuqawwima az-zawja wa ahluha bi'idad al-jihazi wa ta'fifi al-bayt. Tapi zaman Nabi yang menyediakan, yang mempersiapkan itu adalah pihak perempuan. Ya, Nabi itu pernah ketika menikahkan Fatimah putrinya dengan Ali itu menyiapkan, ya, membekali pakaian al-khamil, pakaian yang ada renda-rendanya. Wa qirbah, qirbah itu tempat air. Wa wisada juga ada, disiapkan oleh Rasulullah buat Fatimah itu bantal. Ya. Tapi ini adalah urf. Urf itu adalah adat. Ya, adat. Tidak secara syar'i. Artinya sampean gak nggawa lemari, gak nggawa apa-apa yo. Enggak apa-apa menurut wong Jawa Timur, tapi nek wong Betawi yo harus ya dibawakan. Baik. Wa ammal mas'ulu an i'dadil bait i'dadan syar'iyyan wa tajhizi kulli ma yahtaju lahu min al-athar wal al-farsh wal adawat fa huwa az-zawj. Tapi perlengkapan-perlengkapan, bawaan-bawaan yang sifatnya itu kebutuhan rumah tangga yang asasi, misalnya meja, kursi, tempat tidur dan seterusnya, semuanya itu adalah tanggung jawab suami. Wa zawjah la tus'al an syai'in min dzalika. Seorang istri tidak dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Jadi orang itu kalau sudah menikah, ya, turu nok endi ngontrak ta kos, itu apa jere sing lanang. Yang perempuan tidak dimintai pertanggungjawaban untuk menyediakan itu semua. Alane ono sing oleh ngono, ternyata sudah disiapkan oleh istrinya semuanya. Wis berarti wis nemu gitu, kejuane gitu aja ya. Omah wis disediakno bojone, ya. Wis kasur sembarang lengkap ditukono karo wedok. Wah, bojone sing lanang iku. Ya, karena pada hakikatnya sing perempuan itu tidak dimintai pertanggungjawaban untuk menyediakan itu. Hatta walau kanat ziyadatul mahri min ajli al-asas, li'anna al-mahra innama tastahiquhu az-zawja fi muqabili al-istimta'. Meskipun misalnya maharnya itu sudah tinggi gitu. Maharnya itu sudah tinggi, tetap untuk menyediakan kontrakan atau kos atau rumah itu bukan tanggung jawab perempuan, tapi tanggung jawab laki-laki. Beli spring bed yang harga berapa itu juga tanggung jawab laki-laki. Ya, jadi perempuan tidak dibebani.
Dalam Islam itu dimanjakan perempuan itu. Makanya kalau dalam warisan oleh separuh ojo ngiri. Tapi ini tanggung jawabnya laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam hal ini gitu. Ya. Baik. Fal mahru haqqun khalisun laha. Mahar itu hak murni milik istri. Laisa li abiha, bukan untuk bapaknya, wala li zaujiha, juga bukan untuk suaminya, wala li ahadin haqqun fihi, tidak ada satupun orang yang menghai mahar seorang perempuan. Jadi mutlak milik pengantin putri. Ya nek sekedar titip ibunya ya, itu titip, tetap itu adalah haknya perempuan. Oke, kita lanjutkan tentang nafkah, ya, nafkah. Banyak kalau di Lombok katanya kalau musim panen itu musim kawin. Kalau musim paceklik itu musim cerai. Bener nggak Pak Haji? Saya dengar cerita-cerita itu daerah Lombok sana, kan dekat sampean Lombok. Jadi kalau musim panen ini musim kawin Pak, jan rewamine po. Cili-cili to, rabi. Tapi kalau musim paceklik wis kabeh daftar nang pengadilan, ya. Mengajukan perceraian. Ini juga enggak baik ya. Wal maqsudu bin nafaqah huna, yang dimaksud nafkah adalah tawfiru ma tahtaju ilaihi zaujah min ta'amin wa maskan wa khidmah wa dawa wa in kanat ghaniyatan. Jadi yang disebut dengan nafkah itu adalah mencukupi kebutuhan istri. Apakah makanan, kebutuhan makanan, apakah maskan, tempat tinggal, apakah khidmah, menyediakan pembantu. Jadi yang menyediakan pembantu itu bapak-bapak loh ya. Ini gaji apa Pak namanya? PRT, pembantu rumah tangga, itu bapak-bapak itu. Ya. Wadawa, atau menyediakan obat-obatan, atau apa saja, wa in kanat ghaniyatan, meskipun si perempuan itu kaya. Ya. Nah, nenek Jawa iku akeh sing wedok iku sing nukokno rokok sing lanang. Dijatah. Iki jagane rokok, iki jagane ngopi. Enake rek ngene iku. Ya. Padahal mestinya yang laki-laki itu yang mencukupi istrinya. Apa saja itu nafkah ya. Wa in kanat ghaniyatan, meskipun sang perempuan itu kaya, itu enggak punya kewajiban untuk memberi atau menjatah ya nafkah suaminya. Wa hiya wajibatun bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Dan nafkah terhadap istri itu wajib berdasarkan kitab Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma' para ulama. Jadi tanggungan nafkah itu adalah tanggungan suami. Karena itu kalau ada kemudian orang yang ingin merubah peraturan waris gara-gara meneliti satu perkampungan di Jawa Tengah yang rata-rata yang kerja adalah yang perempuan, kemudian enggak adil warisan itu, harus sama sing melarat sing wedok, kayak isu gendong jamu, muter kampung mulai bengi, mosok warisane saiki luwih akeh sing lanang gur adu ndoro tok. Ya. Berarti yang dirubah itu bukan hukumnya, tapi tradisi masyarakat yang seperti itu loh yang dirubah. Sing lanang mosok dina-dina gur adu ndoro wae, sing wetok keliling kampung dodol jamu. Wah, ini jelas enggak bener ini. Ya, mestinya yang laki-laki itu yang bekerja, yang perempuan itu menerima hasil kerjaan suami.
Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 233 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauluti lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Al-maulud. Siapa yang maulud itu? Ya, al-maulud. Al-muradu bil maulud lahu al-ab. Yang dimaksud maulud di sini adalah bapak. Jadi bapak itu bertanggung jawab untuk memberi nafkah ya kepada wanita-wanita, istri-istrinya dan anaknya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, juga memberi pakaian. Ya, jadi istri kita, anak kita jangan hanya dikasih makan, tapi ini sawangane pakaiane wis suwek-suwek nang ditukokno ganti. Ya, kiswah. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sekuat tenaganya. Artinya kalau suaminya itu bisa membelikan atau ya memberi nafkah 20.000 sehari, ya nggak bisa dia dituntut 50.000 setiap hari. Ngampuni sakmono gitu. Ya. Terus jujur sing lanang juga gitu. Yang banyak itu kan tidak. Gajine 5 juta kondo bojone. Gajiku mek 2 juta ya. Mesin 3 juta iki nanti. Ya. Gajinya 3 juta, bilang kepada istrinya cuma 2 juta, berarti ngengket 1 juta itu. Ya. Warizqu fi hadzal hukm at-ta'amul kafi wal kiswa wal libas wal ma'ruf al muta'arif fi 'urfi asy-syara'. Wa qawluhu subhanahu askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhun, letakkanlah, tempatkanlah istri-istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal. Miwujdikum. Ya. Jadi kalau kamu itu di Surabaya, tinggal di Surabaya, yo bojomu yo jangan nang Surabaya. Kalau kamu itu kerja di Kalimantan, ya min haitsu sakantum. Makanya kalau kita mengikuti ayat ini, insya Allah tidak ada perselingkuhan dan macam-macam. Sing lanang nyambut gawe nang Surabaya, sing wedok nang kampung. Nah, potensi untuk selingkuh itu besar. Ya. Sing lanang kerja nang Malaysia, sing wedok nang Malawi. Nah, baik yang perempuan atau yang laki-laki, potensi untuk selingkuh itu besar. Makanya kata Allah, min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Dikatakan sama Allah, kalau istri-istrimu itu sedang hamil, ya cukupono kebutuhannya hatta yadhna hamlahun, sampai mereka itu melahirkan anaknya. Maksudnya jangan sampai dikurangi, karena itu ada jatah istri, juga ada hak anak. Ya. Vitaminnya dan seterusnya itu harus diperhatikan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah laki-laki yang diberi keleluasaan rezeki itu memberi rezeki atau nafkah kepada istrinya, ya luas juga. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, tapi siapa yang rezekinya itu sedikit terbatas, suami itu, falyunfiq mimma atahullah, hendaklah dia memberi nafkah kepada istrinya itu seperti apa yang diberikan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Allah tidak membebani kecuali yang telah diberikan oleh Allah kepada si suami itu. Ya, ini Allah mengajari kita untuk tidak pelit di dalam menginfakkan kepada istri. Kalau memang banyak dapatnya ya kekno. Oke. Bagaimana kalau istrinya boros? Nah, berarti pinter-pinter sampean ngatur kalau istrinya boros, sembuh warang sak ketok dituku. Baca nang pasar iku sembuh warang dituku. Ya, gak tahu ono luwi blonjoi. Nah, kalau istrinya kondisi seperti itu, sampean harus yang bisa menyetir ya istri, bilangi, "Dek, sampean tak jatah sak meneh lho ya." Kurang gak kurang ya sak meneh. Karena dia tahu istrinya itu gak tahu ono luwi duit. Dikai 50 yontek, dikai 100 yontek, dicekeli 500 iku yontek. Kanggo apa wae mbuh. Ya. Ada kan Pak yang model wanita seperti itu ya. Nah, kalau model wanita seperti itu sing lanang harus pinter-pinter. Dipanci sakmene. Kurang yo karepmu, luwe yo karepmu ya. Ya. Menurut suaminya itu sudah cukup untuk kebutuhan dia dan keluarganya gitu. Ya segitu itu. Tapi kalau dia boros ya itu salah dia sendiri ya. Faqad rawa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Rasulullah dalam haji wada ketika di Arafah itu, isi khutbah di Arafah itu pesan kepada laki-laki terhadap wanita. Fattaqullaha fin nisa, wahai laki-laki, awas, hati-hati wong wedok iki. Ya. Mana hati-hati ini banyak. Bisa karena wanita itu kadang-kadang banyak menggoda. Bisa juga hati-hati itu maksudnya jangan sampai kamu merampas hak-hak wanita. Yang dia itu mestinya memberi belanja kepada wanita, ya, tidak diberikan. Nah, itu juga pesan fattaqullah fin nisa. Fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah, karena kalian itu mengambil istri kamu itu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kamu halalkan farji mereka juga dengan kalimat Allah. Artinya ikatan itu ikatan suci gitu. Ya. Walakum alaihinna alla yutina furushakum ahadan tukrihunahu. Hak kamu atas wanita adalah jangan sampai wanita-wanita kalian itu memasukkan orang yang tidak kamu sukai di rumahmu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nek sing lanang kok ono, wong wedok iku aja ngelbokno wong lanang asing nang nggone omahe. Ya. Fa in fa'alna dzalika, kalau melakukan hal itu, bojone nyambut gawe dhek ngelbokno wong lanang liya nang omah, fadribuhunna dharbatan ghaira mubardih. Ya. Wanita yang seperti itu kata Rasulullah boleh dipukul, tapi memukulnya bukan memukul untuk mencelakai, bukan sampai melukai. Ya. Walahunna alaikum rizquhunna. Nah, hak wanita atas kalian wahai laki-laki adalah rizquhunna, nanti nafkah mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kiswah mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Al ma'ruf di sini adalah ma ta'arafa bihinna. Ya pada umumnya wong nak nggone masyarakat itu pakaiannya kaya opo, ya. Pantese kaya opo, itulah al ma'ruf. Ya, lada annas. Bukan berarti kemudian kalau kita menikah dengan orang Papua terus yang biasa pakai koteka terus wakiswatuhunna bil ma'ruf, ya terus sampean tukokno koteka gitu ya ndak. Itu kan bukan pakaian yang
Islami. Ya. Bisa jam pinten, Pak? Oh, 43. Ini masih panjang tentang nafkah ini, ya. Dan nafkah itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai seorang laki-laki. Masih panjang tentang nafkah. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau ada yang bertanya, ada mic di depan, Pak. Silakan. Monggo. Ini Pak nonton mic. Oh iya, ada 3 menit ke depan. Ya. Apakah wajib seorang suami itu memberitahu seluruh nafkah yang dia dapatkan kepada istrinya, Ustaz? Apakah suami itu harus atau wajib memberikan mengasih tahu semua yang dia dapat? Ya. Misalnya gajinya berapa, dari mana saja. Nah, sesungguhnya tidak ada satu dalil yang mengatakan hal itu. Yang ada adalah disuruh mencukupi. Kalau kamu itu rezekinya luas, yo kayak ono sing sedo akeh, nek pancene gak pate akeh yo sampean ngomong becake sepidik oleh sakmene, ya gitu. Jadi tidak harus, ya, tidak harus. Tapi kadang begini, ketika kita sembunyi-sembunyi, itu justru ada kecurigaan dari istri. Apalagi misalnya istri pernah menemukan slip gaji sampean, ya, slip gaji pas nyuci gitu, oh pagi slip gaji itu loh, gaji ini bojoku rek 7 juta. Nah sedikit aku kok masak meneh, wah dikonan diwai. Nah itu kan kecurigaan. Ya. Kadang-kadang kan ada seorang suami di samping menanggung anak dan istrinya, kadang-kadang dia juga menanggung orang tuanya. Nah, kalau menurut saya lebih baik kalau terus terang kepada istri. Jadi ojo ngene-ngene awakmu. Jadi bapak ibu itu saya panci, atau adik-adik saya itu saya panci sekian sebulan. Jadi kalau misalnya kok sampean melihat sedikit, memang sebagian saya salurkan ke sana. Sebagian lagi ditabung gitu tabungannya. Ya. Tapi tidak harus. Jadi keterus-terangan itu dalam rangka untuk harmonisasi keluarga. Walaupun tidak harus sampai sebutkan semuanya. Aku dari perusahaan ini dapat sekian, dari kantor ini dapat sekian, sakmene, sabetane sakmene. Nyapeti jaran. Ya. Totalnya sakmene misalnya. Ya tidak harus gitu ya. Tapi secara global saja dibilangi sama istri, Dek, saya selama ini masih nanggung keluarga di sana. Bapak ibu itu sudah tua, saya panci, adik-adik saya juga saya panci. Ya jadi sampean gak usah ngene-ngene. Insya Allah untuk sampean tak cukupi gitu. Ya, itu ya. Tapi tidak harus Pak ya, tidak harus. Tapi seandainya kalau sampean sembunyi-sembunyi kan kok malah curiga, wah itu nanti malah tanda tanya. Waduh, berarti jangan-jangan ini malah menggi warang no omang, jangan-jangan akhirnya kan tambah gak kondusif keluarganya ya. Tapi sekali lagi tidak harus sampean jelentrehkan dari A sampai Z penghasilan sampean, tidak. Sampun? Ada yang lain? Cukup Pak Jamin? Ya. Nah, mungkin nanti kasusnya banyak kasus itu kalau wanita atau istri-istri, ada istri atau perempuan yang bangkang terhadap suamiku, pantas enggak dikai nafkah. Misalnya istri yang nusyus misalnya, ya, nusyuzahunna fa'iduhunna dan seterusnya. Atau hak suami enggak dipenuhi. Bojone gak tahu mangan omang, gak tahu dilipetno. Manganan warung itu misalnya gitu. Seandainya ada wanita seperti itu ya opo gitu. Nanti insya Allah dibahas pada kesempatan yang akan datang.
cukup nggih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.